Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya, dan selamat siang untuk kalian semuanya, baik murid SMP 7 atau yang lainnya. Baiklah anak-anakku semuanya, pada saat ini kita awali pelajarannya di semester 2. Untuk materinya Ibu awali dengan bangun ruang sisi lengkung. Tetapi sebelum hal itu kita pelajari, Bu Kesi mengingatkannya, di sini terlihat oleh kalian bahwa waktu yang ada itu waktu yang sudah berlalu, bukan milik kita, waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Nah, saat ini kita hanya mempunyai waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Yang waktu yang akan datang itu pun belum tentu milik kita. Dengan ungkapan itu, marilah kiranya kita mengingatkan kembali, Ibu Kesi mengingatkan kembali, yaitu kalian dalam hal ini harus punya tanggung jawab terhadap diri, lakukan kewajiban serta tanggung jawab kalian yang berkaitan pelajaran. Jangan menunda segala kewajiban dan tugas selaku siswa. Untuk hal tersebut, maka siapkan dirimu. Hal-hal yang semester 1 sudah baik, lanjutkan. Yang kekurangan-kekurangannya kita benahi untuk menjadi lebih baik, sebab di semester 2 waktunya terbatas. Baiklah anakku semuanya, kita mulai pelajaran di kelas 9 semester 2, yaitu Bu Kesi menyampaikan dan karena pelajari mengenai bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung meliputi tabung, kerucut, bola. Kita awali dengan tabung. Tabung yang akan dipelajari hal tersebut yaitu bangun ruangnya mengenai volume dan luas. Untuk volume tertera yaitu volumenya tabung PR kuadrat kali tinggi. Sedangkan untuk luas adalah luas alasnya dalam tabung itu. Ibu ulang, volume dari ini gambar tabungnya, Ibu ulang kembali. Dalam unsur tabung meliputi tertera yaitu titik pusat ke lingkaran, namanya jari-jari yang sudah kalian kenal mulai kelas 6 dan kelas 8, dilambangkan huruf R. Yang ke arah atas adalah mewakili tinggi tabung. Kita mulai dengan volume. Volume diperoleh luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah karena berbentuk lingkaran, maka PR kuadrat kali tinggi. Sehingga kita lanjutkan apabila nanti pertanyaannya mencari luas alas. Luas alas cara menghitungnya volume dibagi tinggi. Yang ketiga, kalau mencari luas alas yaitu volume bagi tinggi. Saya pertegaskan mengenai tabung kaitannya volume, yaitu volume diperoleh luas alas kali tinggi. Luas alasnya karena lingkaran, maka menghitungnya menjadi PR kuadrat kali tinggi. Sedangkan jika pertanyaannya mencari luas alas adalah volume dibagi tinggi. Bila dalam soal itu diketahui volume dan tinggi, mencari luas, maksudnya adalah luas alas, menghitungnya adalah volume dibagi tinggi. Kita lanjutkannya. Tadi disampaikan bahwa luas alas yang berbentuk lingkaran, maka Ibu ingatkan kembali di sini titik pusat ke lingkaran namanya jari-jari, lambangnya R. Kalau titik pusat lingkaran, garis yang melewati titik pusat lingkaran pada lingkaran itu namanya diameter atau garis tengah, lambangnya huruf D. Dalam penyelesaian kaitannya lingkaran menggunakan lambang pi. Lambang pi ini ada dua, penulisannya bentuk pecahan biasa 22/7, dalam bentuk desimal yaitu 3,14, nilainya sama. Menggunakannya atau kapan menggunakan kedua bilangan tersebut yaitu lambang pi tadi, bila menggunakan 22/7 soal itu berkaitan dengan bilangan 7. Misalnya tertera, silakan lihat 7, 14 dan seterusnya.
Sedangkan penyelesaian soal, bila dalam soal itu tidak ada kaitannya dengan 7, maka menggunakan pi-nya 3,14. Jadi penjelasan dari Bu Kesi menyampaikan bahwa penyelesaian yang menggunakan pi 3,14 bila soal tidak memiliki bilangan atau berhubungan dengan kelipatan 7. Seperti apa akan kita pelajari yang barusan Ibu sampaikan atau kalian perhatikan, yaitu contoh. Coba kalian simak. Dalam tabung ini tentu kalian ketahui bahwa ini 14 mewakili jari-jari. Tinggi tabung 10 cm. Maka pada kalimat itu tertulis, maka penyelesaiannya adalah kita data dulu. Jari-jari 14, tinggi 10. Karena ada kaitannya 14, maka punya ide. Pi yang digunakan 22/7. Rumus ditulis pi R kuadrat T. Ibu ulang, volume sama dengan pi kali R kuadrat kali T. Pi-nya memakai 22/7. Jari-jarinya 14 kali 14, tingginya 10. Lalu kita sederhanakan, yaitu 14 dibagi kepada 7, maka 14 bagi 7 mendapat 2. Sehingga 22 kali 2 nilainya dilanjutkan kali 14 kali 10, tinggal kalian melanjutkan 44 kali 140, tinggal menuliskan tersebut. Kalian yang menghitungnya titik-titik itu tentu kalian sudah bisa mengatasi 44 kali 140. Baiklah. Contoh yang kedua, bila diketahui, simak, nomor 2, diketahui tabung dengan diameter 14 cm, tinggi 5 cm. Kalau ada kalimat, bila nggak ada gambar, kalian bantu ungkapkan dengan gambar. Yaitu, gambarnya diameter 14, tinggi tersebut, maka data masukkan D14 tinggi 5, maka 14 kaitannya dengan 7 bisa, maka 22/7. Meskipun tertulis diameter 14 harus punya ide, harus menyantumkan. Berarti kalau diameter 14 R-nya adalah 7. Rumus pasang, angka masukkan. Pi-nya 22/7, jari-jarinya tadi 7, 2 kali, tingginya 5. Kita lanjutkan, 1 ini dari, yaitu 7 dibagi 7 kita sederhanakan. Dapat ditulis 1 atau tidak dituliskan karena masih ada unsur lain. Sehingga 22 kali, nah ini 1 kali 70 kali 7 kali 5. Atau 22 kali 35. Atau ngitungnya 22 kali 5, nilainya 110 kali 7. Intinya kalian kalikan. Yang ketiga, contoh. Simak. Gambar tabung ini, jari-jarinya 3, tingginya 11. Data masukkan. Setelah tersebut bahwa tidak ada kaitannya dengan kelipatan 7, maka gunakan pi 3,14 dan biasanya di soal itu dicantumkan. 3,14 kali jari 3, 2 kali 11. Dihitung 3 kali 3 9, ini 11, 3,14 kali 9 nilainya 28,26 kali 11. Berapa hasil perkaliannya? Silahkan kalian yang menghitungnya. Baik anak-anakku, dari kalimat tadi penjelasan sudah sampai 3 nomor, semuanya penyelesaian menghitung volume tabung. Paham ya? Nanti kalian salin dengan cermat. Kita lanjutkan yang kelima, urutan yang berikutnya membahas tentang luas permukaan tabung. Untuk luas permukaan tabung, kita kembali lihat gambar. Tabung terdiri dari tutup, alas, dan selimut tabung. Selimut tabung itu kalau dibongkar menjadi direntangkan menjadi persegi panjang. Simak lingkaran tutup, lingkaran alas. Simak tulisannya, perhatikan. Tabung tadi terdiri dari alas, tutup, dan selimut tabung. Karena alas dan tutup berukuran sama luasnya, maka dinyatakan yaitu, simak ini, luas alas adalah luas alas yaitu lingkaran pi R kuadrat,
luasnya tutup lingkaran pula pi R kuadrat, sedangkan selimut tabung. Nah, luas selimut menghitungnya adalah 2 kali pi kali R kali tinggi. Ibu ulang, 2 kali pi kali jari-jari kali tinggi. Lanjut, luas tabung berarti terdiri luas alas tambah luas tutup tambah luas selimut tabung. 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut tabung, maka 2 pi R kuadrat tambah luas selimut tabung 2 pi RT. Ini tadi cantumkan, pindah ke sini. Sehingga pernyataannya luas tabung tersebut atau penulisannya 2 pi R kurung buka R tambah T kurung tutup. Maksudnya 2 kali pi kali R kalikan yang dalam kurung jumlah jari-jari dengan tinggi, lalu kalikan yang ada di luar kurung itu tadi. Hal ini adalah bila menghitung luas permukaan tabung penuh atau lengkap. Kalau tabungnya nggak pakai tutup, berarti hanya satu luas lingkaran ditambah luas selimut tabung, yaitu pi R kuadrat ditambah 2 pi RT. Kalau tabungnya tanpa tutup, hanya luas alas dan luas selimut tabung. Penjelasan ini tentunya adalah luas tabung sempurna. Kita lanjutkan contoh penyelesaiannya. Bahwa suatu tabung jari-jarinya 7, tingginya 10. Maka kita tulis di data, jari-jari 7 diketahuinya, tingginya 10. Pi-nya menggunakan 22/7. Rumusnya tadi yang pertama, 2 pi R kuadrat masuk 2, pi-nya 22/7, R-nya 2 kali, tambah 2 pi sudah masuk, R-nya 7 kali 10 sebagai tinggi. Hitung lagi, ini sederhanakan anak-anak. Nah, tembak istilahnya, sehingga 2 kali 22 kali 7, tambah yang dalam kurung lagi, hasil hitungnya berarti 2 kali 22 sesuai kali 10. Nah, hasil perkalian suku pertama dalam kurung tersebut ditambah suku yang kedua adalah 2 kali 22 kali 10, nilainya 440. Ini dijumlahkan. 308 tambah 440, tentunya kalian tidak ada hambatan. Baiklah, cara yang kedua yaitu tadi diberitahu luas tabung adalah boleh menggunakan 2 pi R kali R tambah T. Diketahui jari-jarinya 7, tingginya 10, berarti pi-nya 22/7. Data sudah, rumus tulis, masukkan 2 pi R kali. Awas perhatikan kurung itu artinya kali. Yang dalam kurung R-nya 7, tingginya 10 berarti 17. Kurung yang pertama berarti 44 kali 17. Buktikan, hitung 44 kali 17. Nah, anak-anakku, dari penjelasan pelajaran hari ini bahwa yang kalian pelajari, dapat ilmu kalian hari ini, kewajibannya adalah menguasai mengenai ruang lingkup tabung, volume, dan luas permukaan tabung. Untuk tindak lanjutnya, sejauh mana mengetahuinya, keberhasilan kalian, mengetahuinya, tantangan kalian, maka kalian berlatihlah. Penyelesaian soal yang ada dari buku paket nanti akan Ibu sampaikan ada di kelas matematika penjelasan. Di sana akan lebih lengkap khusus untuk anak SMP Negeri 7. Terima kasih. Sebelum Ibu akhiri, Ibu pesankan tetap jaga kesehatan, peraturan yang berlaku tentang kondisi saat ini patuhi, lalu catatan yang Ibu sampaikan kalian salin di buku latihanmu. Tugas-tugasnya, penyelesaiannya meliputi apa saja, silahkan lihat di kelas matematika. Terima kasih, selamat belajar, selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.